Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Zain STMkom, pengampu mata kuliah Manajemen dan Analisis Data selama 1 semester ini dalam metode belajar self-paced learning atau belajar secara mandiri. Baik adik-adik, saya akan perkenalkan dulu ya informasi-informasi di awal semester ini, di awal pembelajaran. Yang pertama, informasi yang saya ingin sampaikan adalah kontrak kuliah ya, yang bersifat mengikat, yang bersifat informasi untuk kalian sebelum melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Yang pertama, saya menilai berdasarkan 5 kriteria: etika, kuis, tugas UTS dan UAS. Etika itu partisipasi dalam belajar, ya kalian menjawab, kalian memberikan saran, contoh, mendukung terciptanya proses belajar. Kuis, ya kuis nanti saya akan berikan di pertemuan kelima. Begitu juga dengan tugas, ya. Untuk tugas kita akan presentasikan di tatap muka di pertemuan virtual menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet ya, seperti itu. Sebelumnya saya jelaskan pembelajaran mandiri ini ya, mahasiswa diharapkan aktif mencari sumber literatur terkait mata kuliah manajemen dan analisis data. Ya, maupun ada yang kami sediakan sebagai dosen, ada 1 modul dan 16 materi. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk belajar lebih banyak. Bisa kalian baca artikel jurnal misalkan ya, kemudian menulis ringkasan atau melakukan riset. Satu tugas misalkan menganalisis data rekam medik atau data mahasiswa gitu ya, dan menyajikan hasil analisisnya itu apa gitu. Tugas harus dikumpulkan tepat waktu, harus dipresentasikan tepat waktu. Ya, kalau tidak ya nilainya berkurang gitu ya. Kalau masalah pengumpulannya ya mungkin masih saya terima. Kemudian ujian UAS maupun UTS itu berjangka waktu, misalkan 1 kali 24 jam, maka tidak ada lagi setelah masa itu untuk pengumpulan. Apalagi ketika nilai sudah terbit ya. Jadi jangan ada alasan saya kerja sambil kuliah gitu ya. Nah, itu bukan alasan bagi saya, dan ketika kalian menyetujui berarti kalian mau untuk lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, saya akan sampaikan beberapa nilai dari Unpad ya, dari universitas kita. Pertama, penetapan kampus Unpad sebagai kampus tamadun mandiri merupakan wadah untuk melaksanakan segala aplikasi, pemahaman, pengamalan budaya, dan kemandirian sistem di seluruh kegiatan Unpad, diselenggarakan dan didasarkan atas nilai Islami, peradaban, dan kearifan lokal. Tamadun berasal dari kata Arab, artinya maddana, maddun, maddain, dan yang berarti peradaban, kebudayaan, maupun kemajuan. Dalam bahasa Inggrisnya, tamadun berarti culture and civilization. Ya. Ciri-ciri tamadun antara lain menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi,
mematuhi segala peraturan dan perundangan, bersahaja dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki pemikiran yang berkemajuan, melestarikan bentuk-bentuk kesenian, bangunan yang berkarakter tinggi, dan mampu bergaul dengan masyarakat universal. Ya, itu adalah nilai yang terdapat dalam kata tamadun. Visi dan misi Unpad, misinya yaitu menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Untuk prodi kita sendiri, ya adik-adik harus tahu, yaitu menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang komputer, ya pada bidang sistem komputer serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ya. Oke, ini 7 nilai dasar yayasan yang bisa kita aplikasikan sebagai sivitas akademika untuk capaian pembelajaran di pertemuan pertama ini. Memahami konsep dasar data, ya, informasi dan pengetahuan, dapat membedakannya. Menjelaskan prinsip-prinsip manajemen data, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data. Kemudian mengetahui siklus hidup data serta peran sistem manajemen basis data. Itu adalah capaian pembelajaran di pertemuan pertama ini. Oke, kita masuk ke pendahuluan definisi dari manajemen data. Manajemen ya dapat diartikan mengelola, menyimpan, mengatur, apalagi banyak ya. Adalah serangkaian proses praktik dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelompokkan, mengorganisir, menjaga kualitas, serta mengamankan data agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen ini adalah memastikan bahwa data yang tersedia akurat. Ya, jadi tujuannya akurat datanya. Konsisten. Ya, konsisten. Data yang dikumpulkan seragam, tidak berserak, relevan, ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dapat diakses oleh pengguna sesuai kebutuhan, baik untuk kepentingan operasional, analisis maupun pengambil keputusan. Ya. Pengumpulan data yaitu memastikan data diperoleh dari sumber yang valid. Nah, jadi adik-adik ketika kalian nanti membuat skripsi akan ditanyakan data kalian dari mana. Ada banyak cara untuk membuktikan apakah data kalian itu benar atau manipulasi. Ya. Jadi dari sini kalian belajar bahwasannya pengumpulan data itu wajib, penting, ya, dan apa ya, disinilah nyawanya, ya. Karena apa? Karena untuk apalah melakukan penelitian kalau itu bukan hal yang benar. Kemudian penyimpanan data itu kegiatan menjaga keamanan, konsistensi, dan ketersediaan data. Ya, data itu tersedia, data itu konsisten. Kemudian pengolahan data,
mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Nah, beda ya data dengan informasi. Data adalah sekumpulan fakta yang direkam, ya, sekumpulan fakta, kejadian, ya, itu disebut data. Sedangkan informasi adalah kumpulan beberapa data yang dibutuhkan. Selanjutnya ada yang lebih dari informasi, ya, ketika kita melakukan analisis data, yaitu mendukung pengambilan keputusan bersifat fakta. Ketika kita menganalisisnya, bukan sekedar dibutuhkan, tapi dianalisis, kita menghasilkan satu sistem yang bisa dikatakan pendukung untuk mengambil keputusan. Kemudian distribusi data, menyajikan data kepada pihak yang dibutuhkan dengan tepat. Ya. Artinya bagaimana? Ketika kita menjadi seorang data analis, tapi kita nggak bisa mendistribusikan kemampuan kita, ilmu kita, hasil kerja kita, sama saja gitu ya. Tidak bermanfaat, juga tidak bernilai secara bisnis gitu ya, secara ekonomis. Selanjutnya pengendalian kualitas data, menjamin akurasi, integritas, dan keandalan data. Ya contohnya data-data di internet ini kan bisa saja tidak berintegritas gitu ya. Contohnya misalkan view dari satu konten gitu ya, yang dibuat-buat dengan cara fake device gitu ya, sehingga data yang didapatkan dari konten yang FYP, konten yang viral itu menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, karena datanya tidak berintegritas. Tahapan kegiatan organisasi data atau manajemen data. Ya. Dalam mengelompokkan data, ya, mengorganisasi data, yang pertama dilakukan perencanaan data. Data yang dikumpulkan tujuannya untuk apa, gitu ya. Kebutuhan data, sumber data. Selanjutnya setelah perencanaan data, kita tahu tujuannya, kebutuhannya apa saja, kita ngambilnya di mana sudah tahu, kita lakukan pengumpulan data. Kemudian dilakukan penyimpanan data, pengolahan dan pembersihan data, barulah dilakukan analisis dengan metode-metode analisis tertentu, menggunakan teknik statistik atau analitik untuk mendapatkan informasi. Di analisis yang sederhana itu misalkan statistik, yaitu nilai terendahnya, nilai maksimumnya itu adalah hasil dari analisis sederhana. Selanjutnya data yang sudah dianalisis, langkah baiknya, langkah semestinya diinterpretasi dalam bentuk visual gitu ya. Ditampilkan dalam bentuk visual. Menyajikan hasil dalam bentuk grafik, tabel, dashboard, dan menarik kesimpulan. Jadi satu pimpinan atau direktur atau rektor gitu ya, mendapatkan informasi dengan mudah melalui visualisasi ini gitu ya. Grafik, misalkan grafik tren mahasiswa baru, grafik tren kelulusan berdasarkan lama studi dan lain sebagainya. Kemudian distribusi dan pemanfaatan data. Nah, jadi kalaulah kita tidak mengoptimalkan teknologi, bisa saja distribusinya jadi manual ya, melalui file di share gitu ya.
Kalau kita mau lebih canggih lagi, ya, kita bisa menggunakan sistem informasi berbasis web misalkan, berbasis mobile misalkan, agar pimpinan bisa melihat hasil dari analisis data secara real time, ya, secara cepat, ya, secara cepat dapat dimanfaatkan. Yang kelima, pemeliharaan dan evaluasi data, menjaga kualitas keamanan, lakukan evaluasi berkala. Jadi satu pengembangan, ya, proyek, ya, itu tidak berhenti ketika proyek itu selesai. Jadi harus dipelihara karena akan muncul, kita katakan sebagai hama gitu ya, akan bakal muncul hama-hama yang mengganggu kemajuan tersebut, ya. Oke, kita lanjut data sebagai aset strategis. Ya. Di sini dikatakan data sebagai aset yang strategis, ya, yang bermanfaat, yang pas gitu ya. Yang pertama, sumber keunggulan kompetitif itu data, kemudian dasar pengambilan keputusan itu data, meningkatkan efektivitas operasional berdasarkan data, mendukung perencanaan dan peramalan, prediksi, nilai ekonomi, dan keamanan maupun tata kelola. Ya. Pengolahan dan analisis data dasar. Yang pertama ya memasukkan data, entry data. Kalian masukkan data ke Excel, sudah bisa dikatakan sebagai tindakan manajemen. Kemudian editing data, ya mengecek satu persatu. Tabulasi data, menyusun data dalam bentuk tabel agar terstruktur. Level selanjutnya bisa menggunakan database agar mudah diseleksi, difilter. Kemudian analisis ukuran pemusatan, misalkan mean, median, dan modus. Analisis ukuran penyebaran, misalkan varian, standar, deviasi, rentang. Tabulasi silang, analisis peluang, dan visualisasi dan interpretasi. Oke adik-adik, mungkin itu tadi adalah pendahuluan di pertemuan pertama berupa kontrak kuliah, ya, maupun pengenalan mengenai mata kuliah manajemen, ya, dan analisis data. Kesimpulannya adalah manajemen dan analisis data ini adalah satu mata kuliah yang memiliki fokus adalah untuk mendapatkan informasi ataupun pengetahuan baru dari data yang ada di dunia ini, ya, yang dilakukan dengan teknik pengumpulan, baik itu melalui wawancara, observasi, studi literatur, maupun dari sensor-sensor IoT, ya. Jadi manajemen dan analisis data ini bukan mata kuliah sembarangan. Ini adalah mata kuliah yang bakal menjadi tren masa depan. Oke, di sini ada soal latihan dikerjakan dan dikumpul di grup WA, ya. Jadi salah satu parameter berhasilnya pembelajaran mandiri ini adalah kalian mengerjakan soal-soal latihan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.